Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rila Adinda Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya ingin membahas topik yang sangat menarik, yaitu pendidikan inklusif yang akan saya bahas bersama Ibu Wirdalinda MPD yang merupakan Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan tentunya saya ingin mendengar pandangan serta pengalaman Ibu sebagai seorang dosen. Ya. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke inti diskusi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Bisakah diceritakan sedikit tentang latar belakang Ibu sebagai dosen? Baik, terima kasih Rila. Terima kasih juga sudah memberi kesempatan juga ke Ibu untuk melakukan kegiatan wawancara ini. Untuk pengalaman dosen, Ibu dari 2012 sudah menjadi dosen tetap di sini sampai hari ini di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kalau untuk Ketua Prodi, insya Allah Februari besok habis ya masa jabatannya, sudah 5 tahun dan mengajar di mata kuliah dominannya sastra, tapi untuk semester ini ada juga yang kependidikan. Berarti Ibu sudah menjadi dosen cukup lama. Ya. Pastinya Ibu sudah banyak melalui sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Ya. Mungkin salah satunya adalah pendidikan inklusif. Jadi menurut Ibu, apa yang membedakan pendidikan inklusif dari pendidikan lainnya? Yang membedakan pasti pola kita mengajar dan memperlakukan mahasiswa yang inklusif tentu akan berbeda dengan mahasiswa yang tidak memiliki kebutuhan khusus seperti itu ya. Pasti perlakuannya beda, kurikulum yang diberikan juga kita sesuaikan dengan tambahan kurikulum yang berkaitan dengan inklusif. Terima kasih jawaban Ibu. Selanjutnya pertanyaan saya, mengapa pendidikan inklusif menjadi sangat penting di era saat ini menurut Ibu? Karena kita memberikan kesempatan ya kepada teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, atau lebih tepatnya istilahnya inklusif ya, karena memang kebetulan di kampus kita memang sudah memberi kesempatan, dan bukan di kampus saja sebenarnya, di Indonesia sudah memberi kesempatan untuk seluruh warga negara mendapatkan pendidikan yang layak ya, yang sesuai dengan apa yang diterapkan dalam undang-undang. Tentu kita memberi kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Baik Ibu, menurut Ibu siapa saja yang perlu dilibatkan untuk memastikan pendidikan inklusif berjalan efektif? Yang pertama tentu orang yang ahli di bidang pendidikan inklusif ya, tapi mungkin kalau di sini kita sebenarnya sudah punya tim, ada dosen khusus yang memang S2 di bidang tersebut. Biasanya kalau mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan inklusif ini memang didatangkan dosen dari luar yang memang ahli di bidang itu, dan dosen tersebut yang mengajar mata kuliah strategi pembelajaran inklusif itu kita sudah bekerja sama sejak lama dengan dosen tersebut. Baik Ibu, dilihat dari kampus kita ini, bagaimana pengalaman Ibu dalam mengajarkan atau berinteraksi dengan siswa yang berkebutuhan khusus di kelas Bu? Ya, kebetulan di prodi kita sudah ada 2 kali ya, ada 2 mahasiswa, dan sekarang masih ada kuliah ya. Sebenarnya BP-nya BP 18 kalau Ibu tidak salah ya. Dia memang secara fisik dan secara akademik dia memang termasuk ke siswa yang harus diterapkan pendidikan inklusi ya. Cuman itu perlu kerjasama juga antara pihak kita kampus dan orang tua gitu, karena memang ada hal-hal yang kebutuhan mereka tidak bisa dipenuhi oleh kampus. Nanti kita saling kerjasama dengan orang tua, jadi orang tua memang harus intens juga berkomunikasi dengan pihak kampus, terutama mungkin pembimbing akademik dan ketua prodi. Ya Bu. Di manakah seharusnya anak berkebutuhan khusus berkuliah? Apakah menurut Ibu bisa di kampus umum atau sebaiknya di kampus yang sudah memiliki program untuk anak berkebutuhan khusus? Kalau sebagusnya tentu yang sudah
punya program ya yang seperti itu. Cuman kalau di kampus kita memang kita mengangkat hal yang paling menonjol itu adalah memasukkan kurikulum pendidikan inklusi gitu ya. Walaupun memang sepenuhnya mungkin belum bisa diterapkan untuk semua anak yang memiliki kebutuhan khusus ya. Cuman tinggal kita koordinasi dengan orang tua, kita jabarkan apa yang bisa diberikan oleh pihak kampus ke anak dan apa juga yang orang tua bisa saling bantu dan kita sepakati dulu bersama dengan pihak orang tua gitu. Iya, Bu. Menurut Ibu, kapan suatu kampus bisa dinyatakan memenuhi program untuk anak berkebutuhan khusus? Pertama tentu penyesuaian kurikulum. Kalau kurikulumnya sudah sesuai dan sudah ada tentu sudah bisa. Kemudian tenaga pendidik ya, tenaga pendidik tentu harus ada tenaga pendidik yang ahli di bidangnya untuk menanggulangi atau memberikan pendidikan khusus ke anak tersebut ya. Walaupun memang di setiap prodi tidak semua anak, mungkin hanya seperti di prodi kita kalau untuk sekarang hanya 1 orang gitu kan yang perlu kita tangani dalam pendidikan inklusi ini gitu. Tapi menurut Ibu yang paling penting syarat khususnya mungkin kurikulum dan tenaga pendidik yang memang sudah profesional di bidang itu, terutama nanti untuk membantu bisa dosen-dosen mungkin dari lingkungan kampus kita. Berarti di kampus kita ini sudah bisa diberikan kesempatan untuk anak berkebutuhan khusus untuk bisa berkuliah. Yang jelas sudah bisa karena sudah ada ya mahasiswa yang diterima. Cuman mungkin ada polemik atau dilema mungkin ya. Setelah kita coba terapkan, ternyata mahasiswa yang berkebutuhan khusus itu ada mungkin hal-hal yang di luar kurikulum inklusi itu tidak bisa dipenuhi secara akademik kita. Itu yang kita sayangkan, misalnya ketika PL ya atau hal-hal lain tentu mungkin harus kita sediakan tempat khusus atau bagaimana lagi nanti pihak kampus mengkondisikan. Yang jelas kendalanya mungkin ada di situ karena mungkin rata-rata mahasiswa yang normal tidak ada masalah. Tentu biasanya untuk pencapaian akademik rata-rata kan kita 150 SKS, mungkin dia terkendala harusnya 2018 itu sudah lama tamat dan wisuda, tapi mungkin tertinggal, paling itu yang harus dikejar gitu, atau solusinya mungkin dicarikan dari pihak kampus nanti untuk mengatasi hal itu karena masa studinya jauh lebih lama dari teman-teman yang normal gitu. Terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang sangat bermanfaat dari Ibu. Saya yakin wawasan yang Ibu berikan akan sangat membantu dalam memahami lebih dalam tentang pendidikan inklusif. Semoga diskusi ini juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.